Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan menuju ke rumah tahfidz Quran yang ada di Lembang. Kebetulan di sana salah satu pengurusnya teman saya juga. Jadi pokoknya pantengin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, nanti kita tunggu sampai TKP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Opik Al Sharma. Nih saya berkesempatan datang ke Darul Hakim. Apa? Al Hakim. Al Hakim. Rumah tahfidz Al Hakim. Rumah tahfidz Al Hakim yang bertempat di Jalan Lembang. Pasir Ipis. Ya apa? Di Lembang. Jalan Raya Pasir Ipis. Desa Jayagiri. Desa Jayagiri, Lembang. Kabupaten Bandung Barat. Oke. Menarik ya karena sebenarnya kalau bicara tentang kenapa sampai akhirnya sampai sini karena lama ketemu. Sebelumnya nih panggilan kita ini sahabat El Sharma ya. Ya. Jadi coba kenalkan dulu dengan siapa ini? Oke, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Haji. Amin. Amin amin ya Allah. Perkenalkan sahabat El Sharma. Sahabat ya, El Sharma. Hai sahabat El Sharma. Perkenalkan, nama saya Debbie. Saya temennya Opik nih. Kenal tuh berapa tahun sih? Udah berapa tahun berapa sih? Dari zaman tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. 13 ya? 2013. Cuman jarang ketemu juga gitu. Betul. Apa nih Darul Hikmah? Apa? Al Hakim. Al Hakim. Yayasan Bani Hakim. Ini tuh bentuknya apa? Orientasinya kemana? Apakah sama dengan pondok pesantren? Bisa dijelasin? Ya. Jadi ini tuh namanya Yayasan Bani Hakim. Jadi Yayasan Bani Hakim itu terdiri dari rumah tahfidz sama sekolah tahfidz alam. Jadi bedanya rumah tahfidz itu khusus untuk anak-anak yang mau belajar ngaji atau yang ingin menjadi hafiz atau hafizah. Untuk sekolah tahfidz alam itu seperti sekolah SD. Kalau ditanyakan latar belakang atau kenapa berdirinya sekolah tahfidz alam itu adalah berawal dari keresahan orang tua. Jadi kakak sepupu. Jadi ini tuh fasilitatornya kakak sepupu. Ada keresahan anaknya tuh dulu jadi sekolahnya tuh sekolah di SD biasa. Ya, yang laki-laki selalu merasakan kegelisahan lah si anaknya tuh gitu. Entah itu mungkin ada respon dari gurunya pada saat sekolah atau gimana gitu. Nah pada akhirnya kita bikin sekolah aja deh gitu. Nah kebetulan si anaknya yang bungsu itu satu sekolah sama salah satu anak ustadz di sini. Akhirnya langsung ngobrol sama ustadznya, namanya Ustadz Mahfud. Ngobrol sama ustadznya, akhirnya bikin sekolah tahfidz alam lah di sini. By the way, sudah berapa? Saya sih bicaranya ngobrolnya santri, siswa atau apa? Santri. Oh santri ya. Kalau untuk santrinya, untuk STA sendiri tuh ada 22 orang. Untuk ST-nya ada 22 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 4, di kita ada kelas 1 sampai kelas 4. Jadi nggak kayak di sekolah SD biasa. Jadi di sekolah kita itu beda dengan sekolah formal karena di kita orang tua itu wajib mengikuti kajian orang tua selama sebulan sekali, itu wajib. Jadi si orang tuanya harus ikut kajian setiap sebulan sekali. Kajiannya biasanya di awal minggu. Kajiannya isinya apa aja? Kajiannya isinya tentang parenting. Oh, tentang parenting Islam. Oh, gitu. Oke. Dan yang isi kajiannya tuh Ustadz Hasan Faruk. Ustadz Hasan Faruk. Tahu. Ustadz Hasan Faruk yang orang Banjaran. Iya, tahu. Beliau yang ngisi. Oh, sebulan sekali mesti? Sebulan sekali. Tapi karena memang sekarang pandemi, jadi kemarin tuh di off dulu. Nggak online gitu? Nggak. Kalau online tidak memungkinkan. Soalnya kan tidak semua orang tua itu bisa standby di online gitu.
Oke. Istilahnya gitu. Jadi untuk masuk pun ada perjanjian dulu antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kita tuh kalau di sekolah formal kan biasanya ya udah guru, kalau anak sebatas masuk sekolah belajar udah aja gitu. Nah, kalau kita tetap ada komunikasi dengan orang tua, perkembangan si anaknya kayak gimana. Oh, jadi begini mungkin ya, selain tanggung jawab guru juga orang tua juga ikut andil ya. Jadi tidak memasrahkan anaknya itu di sekolah diculkeun gitu ya, seperti bahasa. Ya gitu. Iya kan? Ya. Jadi artinya ketika memang sudah ada di sekolahan, ketika di rumah tetap diaping gitu ya. Ya. Tetap didampingi sama orang tua. Artinya progres dari sekolah sampai ke rumah pun memang harus betul-betul dilihat di progresnya mana yang kurang gitu. Jadi evaluasi lah mungkin ya. Ya. Karena kan kita sekolah Tafid Alam ini adalah sekolah berbasis fitrah. Oke. Jadi lebih ke pengembangan dan pembentukan fitrah anak. Gitu. Biasanya kan kalau kayak sekolah lain kan suka ada tuh yang kasus pembulian kayak gitu. Body shaming bla bla body bla shaming gitu bla bla ya. segala macam. Bahkan kan suka ada tuh kejadian yang berita amit-amit ya. Guru mukul siswa atau kebalikannya Pun siswa sebaliknya, yang ini ikut guru gitu. Jadi kita tuh benar-benar yang menjaga komunikasi dengan anak-anak, cara belajarnya pun kita yang betul-betul harus mengenal si anak nih. Contoh misalnya kayak kelas 1, ada kan anak tuh beda-beda ya. Ada yang senang belajar secara audio, secara visual atau kinestetik. Jadi ada itu yang Kinestetik itu apa? kinestetik itu jadi si anak tuh nggak bisa diem gitu dia kalau Oke. ada yang dia tuh belajar menghafal tapi dia tuh harus sambil mainin apa gitu. Oh, kayak ada ya? gitu. Ada. Jadi Oh, jadi tanpa bergerak mereka nggak fokus? enggak. Itu tantangan kita. Pertama kali di sini langsung ditawarin ngajar dan kita kebanyakan di sini semuanya emang bukan guru. Kecuali Ustadz Mahfud, beliau kan pernah ngajar di pesantren. Ustadz Ihsan juga pernah ngajar di pesantren. Kalau kita sebagian tuh enggak. Kalau secara keseluruhan pengajar itu ada Total 12, semuanya concern secara formilnya formil lah ya. Bukan berarti mendirikan suatu lembaga pendidikan yang memang kita udah ada badan ininya sudah adalah semuanya. Berarti kan sudah tidak dikhawatirkan. Nah, bicara terkait dengan registrasi atau pembiayaan free atau gimana? enggak, kita bayar. Oh, ada bayar. Cuman SPP kita gitu. ada namanya bea santri siswa juga kita ada. Jadi kita Beasiswa membantu- santri. Bea santri bea Beasiswa. santri, Oh, ya, bea bea santri santri, ya, ya. bea santri. Jadi membantu santri-santri kita yang kekurangan lah gitu. Oke. Jadi di sini tuh untuk STA sendiri kegiatannya pembelajarannya tuh life skill, kita ada life skill, mata pelajaran life skill. Jadi life skill itu ini ya kayak berkuda, memanah, terus belajar Olahraga yang disenangi Rasul lah ya, basicnya seperti itu. berenang, terus ini cooking class juga ada. Oh, cooking class ada. Bertanam, Oh, melipat baju, cara menyetrika baju, cara mencuci baju, cara Sampai ke menjemur sana baju, ya? sampai ke situ. Jadi anak-anak itu belajar betul-betul belajar mandiri. Dari sejak dini berarti ya. Ya. Jadi ya sih. Memang idealnya itu mengajarkan anak itu memang dari sejak dini ya. Wah, keren. Speechless sih saya kalau bicara karena begini, ternyata masih ada ya yang aware terhadap pendidikan anak ya. Berangkat dari kegelisahan para orang tua, akhirnya diakomodir, akhirnya terjadilah sekolah tahfidz Quran gitu ya. Sekolah Tafid Alam. Sekolah tahfidz sama Rumah alam, Tafid. sama rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu pasti orientasinya adalah untuk menghafal Quran. Orientasinya ke sana. Tapi jangan khawatir juga. Di sini juga ada sekolah formilnya kayak SMP ya. SMP ada SMP. SMA-nya belum ya? SMA-nya belum. Progres mungkin ya. Oke, insya Allah. Apa sih kendala yang akhirnya kamu rasain di sini? Awalnya Hah. karena memang basicnya bukan pengajar, jadi bingung nih mau ngajarnya gimana, cara ngajarin yang baik anak-anak itu gimana. Tapi karena basicnya memang semua kegiatan itu adalah komunikasi, Haha. kan kalau aku kan ini ya Pak, dulu kuliah ngambil ilmu komunikasi, jadi kan Vkom. nyambung kemana aja tuh, Masuk sih sebenarnya. masuk kemana aja sebenarnya. Tapi jadi basicnya balik lagi ke kita juga belajar, kita sama-sama belajar, ngajarin juga, kita juga belajar. Gitu. Akhirnya belajar juga ya. Belajar juga. Oke. Saya bukan lulusan pendidikan matematika dan IPA, tapi saya ngajar matematika dan IPA di sini. Tapi saya juga jadi malah belajar lagi gitu. Ya, artinya kan sepakat ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Artinya di daerah Lembang. Daerah Lembang, tepatnya di Ipis. Pasir Ipis. Jayagiri. Pasir Ipis Jayagiri itu ada pendidikan tentang tahfidz Quran di bawah naungan Yayasan Bani Hakim. Yayasan Bani Hakim gitu. Iya. Oh, keren banget nih. Pokoknya karena memang siapa teman-teman yang mau ke sini itu nggak jauh kok dari Pasar Lembang ya. Ya.
pendaftaran santri baru. Oh, bulan Juli juga nggak? Iya. Bulan Juli. Oh iya, sorry. Saya potong dulu nih. Kondisi pandemi COVID ini untuk pembelajaran mekanisme KBM-nya gimana? Kita tetap belajar. Tetap offline belajar. Belajar offline. Tapi memang kita tetap mengikuti prokes, anjuran pemerintah ya. Oke. Oke. Gitu. Karena memang pandemi ini gitu. Iya sih. Aman ya. Aman gitu. Jadi kalau kendala lainnya sih awalnya agak-agak takut, bukan takut ya. Oh saya nih adaptasi mungkin. Adaptasi karena kan lingkungan beda ya. Jauh banget lah dulu, aduh masya Allah. Kalau bicara soal dulu wah udah jauh banget lah. Jauh dengan sekarang ya. Jauh banget, teman-teman juga memang semenjak jadi sekarang itu yang mendekat ada, yang jauh ada. Pasti lah. Gitu. Jadi ada yang menganggap kok kamu jadi kayak gini, kamu kenapa gitu. Karena kan kalaupun dijelasin ya itu kan perjalanan religi setiap orang masing-masing, setiap orang kan beda-beda ya. Ya perjalanan hidup lah. Hidup orang kan beda-beda lah. Karena beliau ini sudah berjalan perjalanan hidup yang ya melewati berbagai macam episode kehidupan lah. Cobaan-cobaan yang menerpa ya. Wah ini tahu banget nih ini tahu banget nih. Dari pertama deket, pertama kenal, suka cerita juga ya. Sampai akhirnya nikah duluan ya. Iya. Sampai akhirnya dikaruniai anak dan sampai akhirnya dari kota pindah ke Lembang. Ya kalau kata orang-orang mah subhanallah akhirnya beliau meninggalkan hiruk pikuk kota yang sebegitu wah banget terus akhirnya tinggal di suatu tempat di mana tempat ini asri banget dan ini pegunungan juga ya, dan enak banget sih untuk niis. Iya, benar. Nah, yang diajari oleh teman-teman tenaga pendidik di sini, let's say guru lah ya, itu tuh dimulai dari usia berapa? Pengajar. Santrinya. Kalau untuk rumah tahfidz sendiri itu yang boleh daftar boleh yang dari mulai kelas 1 SD juga boleh sampai SMA. Sampai SMA juga bisa. Berarti dari usia 7-8 tahun. 7-8 tahun ya. Walaupun awalnya nggak ngeh yang saya itu siapa gitu. Iya, ya karena udah lama banget kita nggak ketemu ya. Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Terakhir ketemu kapan? Waktu jajan sama siapa? Sama AA waktu itu kalau nggak ketemu, itu pun nggak ketemu. Enggak lah, nggak ketemu. Tapi nggak janjian lah ya? Enggak. Nggak janjian. Enggak. Terakhir kapan ya? Udah lama. Sebelum banget. Kayak gini. Udah lama. Lama banget. Waktu sama ibu terakhir. Oh iya ya. Sama ibu. Lama banget. Udah lama banget. Ada setahun kurang lebih? Lebih kayaknya. Lebih ya? Lebih lah. Dan akhirnya ketemu dengan penampilan yang alhamdulillah pakai niqab gitu ya. Artinya belajar. Kita sedikit menyimpang dikit nih tentang bahasan sekolah tahfidz. Sekolah tahfidz Al-Qur'an ya. Kenapa akhirnya mau berniqab? Kalau yang nggak tahu niqab itu bercadar ya? Ya, cadar. Kalau niqab sih lebih ke nutup pakai yang full ya gitu ya, full. Itu niqab, ini cadar. Oh, oke. Oke, cerita awalnya kenapa? Pasti rata-rata nanya kayak gitu, kenapa? Iya. Awalnya itu berawal dari kegelisahan aku. Jadi ini mah suka ini gerak tiba-tiba. Gak apa-apa untuk edukasi lah. Lucu gitu. Jadi awalnya itu ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Awalnya itu ya sudah iyalah begitu kita kita aja dah. Udah gitu kan. Udah sendiri lagi gitu sekarang. Nah, sempat setelah sendiri sempat memutuskan untuk kerja ada di salah satu restoran di dekat rumah situ. Terus selama kerja itu merasa nggak tenang karena diganggu sama. Tapi masih berkerudung kan? Kerudung. Jadi kerjanya pakai kerudung. Tapi memang kan bedanya kan pakai kaos gitu kayak gitu kan maksudnya tampilan. Nah udah gitu merasa kayak diganggu dengan cara yang menurut aku mungkin entah ya kayaknya beda ya. Kalau dulu kan dibecanain gimana sama laki-laki mah kayak senang-senang aja gitu. Nah cuman pas pada saat itu kayak digoda karena adalah manajer lah gitu. Manajer di restoran itu ya. Ya dia tahu aku udah sendiri. Jadi dia tuh beranggapan bahwa stigma tentang single moms itu atau single parent itu aneh gitu. Akhirnya dari situ coba nyari aku kan gabung di SMI Indonesia. SMI itu komunitas ibu tunggal.
Oh, oke. Single Moms Indonesia. Oh, single mom Indonesia. Oh, oke. Apa aja Yayasan tuh Ibu isinya? Tunggal. Apa aja Isinya isinya? ibu-ibu. Kita tuh para pejuang single parent, semua isinya tuh itu gitu. Jadi ternyata setelah gabung di SMI tahun 2018 gabung di SMI itu kan banyak sharing tuh dengan seluruh anggota SMI dan ceritanya tuh bahkan ada yang lebih-lebih Iya, dari pasti aku. parah lah. Pasti parah. Kan pada saat ada di posisi rendah itu kayak ngerasa kita tuh kayak paling sedih gitu, kayak paling Udah hopeless tersakiti aja ya? lah gitu. Nah, ternyata setelah banyak main, banyak ketemu sama teman-teman di SMI, bahkan ada yang lebih sedih ceritanya daripada aku gitu kan. Aku mutusin resign. Awalnya orang tua agak marah aku mutusin resign. Ya, paham. Karena gini, aku kan nggak mungkin lah ngasih berharap kasihan orang untuk anak-anak. Belas kasihan orang untuk anak-anak. Karena pada saat itu nggak ada ini sama sekali gitu, dan memang nggak kontak sama sekali sama gitu. Nah itu akhirnya resign, terus nangis. Jadi setiap pulang kerja tuh nangis. Dikasih iming-iming untuk kamu akan naik jabatan atau kamu main sama aku gitu-gitu. Oh, Jadi udah ke pokoknya orientasi yang stigma, negatif ya? Udah negatif. Di situ tuh aku yang ternyata ini mental aku tuh harus lebih kuat. Mental untuk menjadi seorang single parent itu ternyata nggak semudah yang aku pikirin gitu. Akhirnya aku tuh yang lumayan loh itu, hampir turun 10 kilo. Ngebatin. Nah akhirnya aku teh yang lebih untuk kayaknya nih emang aku teh kayaknya harus lebih ini lagi lah gitu dalam hal ibadah gitu kan. Sampai aku teh yang berdoa, ya Allah, aku mah cuma minta tolong tempatin aku di tempat yang bisa bikin aku jadi lebih baik gitu. Nah akhirnya ceritanya dari situ, karena kegelisahan di sekitaran orang yang aku kayak ngerasa orang-orang kok nggak ada yang, maksudnya khususnya orang rumah ya, orang rumah kok kayak nggak ada yang ini ke aku gitu, maksudnya udah sama aku sendiri, aku kerja, tolonglah bantuin untuk jaga anak-anak atau gimana gitu. Akhirnya waktu itu aku kabur dari rumah ceritanya. Oh iya, sempat kabur. Anak-anak bawa. Oke. Dan waktu itu yang gede itu dalam kondisi panas. Jadi sebelum kabur, benar-benar kabur itu selama 2 minggu itu minta tolong tetangga untuk bawain barang-barang aku secara sembunyi-sembunyi. Oke. Jadi setiap abis azan subuh minta tolong ke tetangga untuk bawain barang, disimpan di rumahnya dulu. Nah ini setelah memuncak, kondisi di rumah udah ini mah udah aku kayaknya emang harus benar-benar sendiri. Aku kayak ngerepotin orang rumah dan udah kayak beban, maksudnya udah gak enak di hati lah gitu ya. Akhirnya kabur, dapat tempat di daerah Cimahi. Apa namanya tempatnya, lupa kalau di situ. Dan itu emang agak pelosok banget. Nah itulah awal aku jadi sampai di sini. Oke, berarti ketika pas di cadar mungkin ya, itu tuh ketika memang keluar dari rumah. Iya. Sebelumnya waktu kerja di restoran juga udah pakai, cuman masih buka tutup. Oke, belum konsisten lah ya. Ya, jadi diakalinnya karena aku gini, keluarga aku bukan keluarga yang basicnya ini sama agama. Jadi pasti akan dianggap aneh-aneh. Karena gitu. hal yang baru ya dari keluarga. Hal yang baru, dan pasti dianggapnya apa sih gitu. Kamu teh ikutan aliran apa sih gitu, kayak gitu. Ya, maksudnya begini ya. Saya sih jujur sih tidak mempermasalahkan hal seperti itu ya, karena memang kalau bicara tentang batasan aurat perempuan itu ya memang kalau di dalam yang saya pahami adalah telapak tangan sama mata gitu kan ya, mata dan sebagainya. Ya, tapi pun banyak orang yang mencibir gitu ya, banyak yang mencibir. Nah, itu di situ karena begini. Orang yang mau melakukan kebaikan itu atau mau hijrah itu godaannya sangat gitu ya, karena jangankan kita mau hijrah lah, orang yang mau nikah besok aja kan dodo jana teh ayawanya si mantan datang deh ya, gitu. Kadang ya banyak faktor karena memang itu di sini mah kan kerjanya gini iya gitu, banyak lah. Jadi memang bukan hanya ketika kita mau hijrah dari yang baik ke lebih baik tidak ada godaannya gitu loh. Satu itu, yang kedua memang ya yang namanya hidup itu pilihan ya. Allah sudah memberikan suatu pilihan, tergantung kita mau milih yang mana nih, kan seperti itu. Akhirnya beliau ini memilih untuk memproteksi diri dengan cadarnya, karena mungkin dengan cadar ini akhirnya terproteksi dengan sendirinya. Orang juga akhirnya untuk melecehkan mungkin ya, untuk melecehkan tuh jadi
Jadi agak ada sedikit jarak gitu Ya, kan seperti kayak itu. gitu. Tapi memang efeknya bukan efek ya, maksudnya lebih ke kalau untuk diri pribadi mah jujur lebih tenang sekarang. Lebih tenang Jadi kayak sekarang, lebih ya. nyaman gitu, kayak oh ya Allah aku teh lebih enak sekarang gitu. Jadi yang awalnya umpet-umpetan semenjak kerja di sini, semenjak ada di sini pulang pun udah nggak takut lagi untuk lagi di depan keluarga gitu. Meskipun memang kadang suka kan kalau ini mah segala sesuatu tuh nggak bisa ditipu dari mata tuh nggak bisa bohong gitu Betul, ya. Terus mata kayak, tuh nggak bisa. Kayaknya masih ini ya udah, tapi yakin aja lah gitu, yakin aja dah. Aku mah kayak gini teh karena emang mengharap ridho Allah aja gitu lah. Meskipun banyak yang pasti bilang nanonan sih kamu gitu, apaan sih kamu gitu. Tapi ya ini nyamanin aku tuh kayak gini gitu. Saya sih juga setuju ya, karena kalau ibaratnya begini, kita tuh tidak seharusnya juga mendengarkan omongan orang lain ya. Iya. Kita dengarkan omongan orang lain, tapi pun akhirnya kalau ketika memang ada obrolan yang seakan-akan menyerang kita, seakan-akan menghambat kita untuk lebih dekat ke Tuhan gitu ya. Maksudnya itu dengan berbagai cara, entah dari orang terdekat, mungkin salah satunya dari orang ya tadi tuh yang kamu bilang adalah banyak orang yang menjauh dan yang mendekat. Ya. Let's say orang-orang yang dulu pernah ada sama kita tuh ketika kita merubah secara penampilan itu orang kayak menjauh gitu kan. Seakan-akan kita tuh kayak apa sih gitu. Iya kan? Siapa sih kayak risih gitu ya. Nggak kenal gitu kayak gitu. Dan itu emang wah itu dirasakan banget ya. kalau diomongin malah pasti nangis lah gitu maksudnya. Ya, tapi balik lagi aku nggak sendiri. Allah tuh pasti akan menghadirkan orang-orang yang justru mendukung aku sekarang, aku yang sekarang gitu. Dan suatu saat pun jujurnya, jadi semenjak di sini tuh pernah taruh sama beberapa kenalan Ustaz. Cuman karena memang satu belum siap, dan kedua pengen fokus dulu untuk diri sendiri aja deh gitu. Tapi sebenarnya begini, ini terserah orang ya. Orang mau berpikir tentang ta'aruf atau pacaran, karena menurut saya mau ta'aruf mau pacaran itu sama aja sih. Ya. Menurut saya. Ya, tapi kalau yang benernya mah kan memang ada tahap benernya mah kan beda gitu ya. Sebenarnya sih kalau yang saya analisa dan yang saya observasi, yang pertama adalah mau ta'aruf mau pacaran sebenarnya intinya satu sih. Kalau nikah itu bukan bicara tentang siap atau tidak siap. Penting ada satu punya niat. Terus yang keduanya adalah siap secara lahiriah dan batiniah gitu loh kan. Ilmu juga. Iya pastilah. Maksudnya karena begini, saya sih nggak tahu, saya pernah baca buku bahwasannya orang sendirian itu mungkin kayak saya itu tuh nggak baik sebenarnya. Benar loh, karena orang ketika sendirian itu pemikirannya itu kan banyak ya. Iya. Bisa kita mau berpikir yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Makanya kan orang cewek ya khususnya, cewek itu banyak yang ngejar karir sampai akhirnya dia lupa usia gitu loh kan. Kalau cowok mungkin masih oke lah ya gitu. Terus perempuan kan kadang banyak omongan dilihat dari segi usia. Udah usia segini kok belum nikah gitu. Dan saya yang paling sebel itu adalah banyak orang-orang yang ngomongin kapan nikah, udah usia segini. Hey, bukan bicara tentang umur. Tapi dengerin nih. Iya kan, tapi Allah tuh belum ngasih jalan. Nah, itu. Iya kan, benar nggak sih? Toh yang udah nikah pun kalau memang bukan jodoh, iya kan? Harus. Iya. Artinya akhirnya kita juga sepakat mungkin bahwasanya nikah itu bukan perkara tentang cepat atau tidak cepat atau lamban, karena orang yang lama pacaran atau orang yang lama nikah toh endingnya divorce. Kalau memang nggak ini. Iya kan, gitu. Terus orang yang lama pacaran jeung saha, kawin jeung saha kan gitunya. Ya, bukan curhat sih, tapi memang ini sudah sudah real life gitu. Artinya banyak kasus di sana itu akhirnya tergantung kitanya. Bagaimana kitanya pancet, kitanya udah yakin yuk. Karena godaan di depan itu ya tadi yang kita bahas bahwasanya kalau misalkan nikah, isukan nikah aya nanti pasti aya we dodoja gitunya. Iya. Ujian mah selalu ada lah. Iya kan gitu. Dan itu kan makanya namanya menikah itu butuh kesiapan, karena kadang banyak gini orang yang memikirkan menikah tuh yang enak-enaknya aja. Padahal setelah dijalani besok itu masalah tuh akan tetap ada. Betul. Nah, itu baik lagi kalau misalkan memang intinya kan ilmu juga kan memang harus ada ya. Kalau misalkan nggak tahu ilmunya, nggak bisa belajar untuk menahan diri atau menahan ego, ya endingnya ya nggak akan benar juga. Ya, sih. Betul, sepakat sih. Kalau yang aku rasain sih itu.
Nah. Jadi kedewasaan itu memang penting. Belajar kedewasaan memang penting. Ya. Saling lah. Ya artinya kan kalau bicara menikah itu kan bukan tentang menerima kekurangan Ya. atau ya artinya kan siapa juga sih yang nggak mau menerima kelebihan gitu ya. Artinya kan mencintai dalam kekurangannya, menyayangi dalam kekurangannya kan gitu. Iya. Yang akhirnya sempurna ketika menjalani bersama kan seperti itu. Oh gila ya, keren ya. Tuh ini bener Masya Allah. Gitu, jadi kadang kan orang mah kalau misalkan pengen nikah, tuh mikirnya tuh yang enak-enak gitu. Padahal enggak ya? Beratnya mah ya beda. Padahal enggak? Gitu, enggak. Maksudnya enggaknya tuh ya banyak itu. Jadi momen-momen ujian teh kalau memang nggak bisa dihadapin berdua ya udah. Makanya yang namanya pernikahan tuh bener-bener butuh yang namanya kerjasama. Itu kerjasama dan komunikasi. Ketika yang satu mengajak untuk segala sesuatu hal kecil aja, misalkan masalah namanya nikah kan ya, keuangan misalkan, terus antara anak mungkin tinggal, oke. Nah makanya nih yang udah nikah atau yang punya rencana nikah, sebisa mungkin tinggal sendiri. Mau itu ngontrak di tempat yang jangan bagus-bagus dulu, yang biasa aja dulu. Ngekos lah minimal ya. Ngekos lah minimal, karena apa? Ketika menikah kamu akan tinggal bareng sama mertua atau orang tua, itu nggak akan enak. Karena pasti akan ada celah-celah di mana masalah itu timbul. Jangankan yang serumah, yang nggak serumah pun pasti ada aja. Oke. Gitu. Tapi ya itu mendingan udah nikah mah mendingan sendiri, mandiri lah, bisa. Walaupun ngekos, walaupun kasarnya adalah satu kamar, iya kan gitu ya. Lebih baik. Maksudnya bukan lebih baik mungkin ya. Lebih nyaman untuk berdua lah. Jadi nikah itu kan pahit manis teh bener-bener berdua, dirasain berdua gitu, kayak gitu. Jadi bukan anak manja lagi ya. Iya. Oke. Makanya kan nikah itu kita manisnya kita makan bareng, pahitnya kita rasain bareng, ada masalah apa kita selesaiin bareng-bareng gitu. Tapi ketika emang udah nggak kuat, kalau aku pribadi mah kan masalahnya bukan di ini ya, maksudnya ini gini nih untuk nikah tuh namanya pasangan itu emang harus ada komitmen dari awal sebelum nikah ya. Harus. Kalau aku harus pengalaman ya. Kalau aku komitmen aku gini, ada orang yang bilang gini, semenjak divorce nih banyak yang bilang kayaknya mah karena memang akunya lulusan S1, suaminya bukan S1, jadi setelah menikah teh jadi kayak gimana. Padahal kan orang nggak tahu ya, itu beda-beda ya. Jadi kalau ibu ini kayaknya berapi-api banget deh. Jadi menilai orang itu jangan dari gelar yang dia dapat, dari stratifikasi sosial ya. Tidak semua perempuan nih yang memiliki gelar di pendidikannya akan memiliki sikap yang ngelawan sama suami. Misalnya gue paling tinggi nih, enggak semua, itu mah tergantung karakteristik orangnya sih sebenarnya. Nah, kalau aku pribadi gitu. Jadi komitmen aku di awal adalah ketika menikah dulu, kamu mau kerja apapun, kamu mau lulusan apapun, aku mah nggak peduli, yang penting kerjanya halal. Pekerjaannya jelas, mau penghasilannya segimanapun, yang penting kita syukuri bareng-bareng. Jadi masalah materi kita bisa cari bareng-bareng. Betul. Aku punya kemampuan, aku juga bisa nyari, aku juga bantu. Tapi itu pun atas persetujuan suami misalkan ya. Nah saat itu tuh aku percaya bahwa rezeki itu nggak akan hilang. Gitulah. Jadi komitmennya rezeki bisa kita cari bareng-bareng. Tapi kalau masalah kesetiaan, masalah perempuan aku nggak bisa hadepin itu. Nah ini ya kasus. Kalau aku pribadi ya, karena memang balik lagi. Apa ya, kalau masalah kayak gitu mah secara psikologi pun akan terulang lagi dan lagi. Jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan. Jadi intinya kalau mending selingkuhi atau mending si suami nikah siri. Aku. Ini kan terburuk ya. Iya, terburuk. Ini dua terburuk, tapi ambil yang terbaiknya yang mana? Ambil yang terbaiknya mending dia nikah siri. Nikah siri. Nikah siri. Tapi dia ngomong gitu. Ngomong. Tapi kan prinsipnya laki-laki itu lebih baik meminta izin timbang minta maaf. Lebih baik meminta maaf ketimbang minta izin. Kalau aku gitu. Jadi aku gitu. Kalau misalkan memang dia bilang, ya aku mendingan gini, aku misalkan suka sama perempuan atau lagi sama perempuan gini. Kalau memang dia bisa, baik lagi ya, apalagi sih yang dipertanyakan kalau soal itu, kalau dari perempuan, kalau dia bisa adil, itu aja. Kalau dia bisa adil mah ya. Iya sih. Bukankah di Al-Quran pun dijelaskan ya, nikahilah perempuan fankihu ma tabalakum anin nisa masna sawarida, betul. Terus ada tambahannya tuh di bawah.
Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, itu kan catatannya tuh itu. Jadi tolong nih untuk para ikhwan yang nonton. Ya, oke, untuk para ikhwan yang nonton, kalau memang punya niatan mau nikah. Ilmunya tuh dipelajari dulu, maksudnya ya inilah, maksudnya gini ya. Ketika kamu melihat sesuatu yang lebih di luar sana dibandingkan istri kamu, itu tuh nggak akan ada habisnya. Betul. Ngerti nggak? Betul, paham. Kamu nikah sama perempuan yang kamu suka nih misalkan. Udah nikah, yang namanya perempuan secara fisik ya pasti akan ada yang berubah. Betul. Dia akan mengandung, melahirkan, ini kan harus berubah. Ya. Tapi tergantung lagi kok masing-masing perempuannya. Cara melayani suami seperti apa itu kan beda-beda. Cuman ketika kamu merasa bosan dan kamu menemukan sesuatu yang lebih di luar sana, terus kamu tuh kayak mengenyampingkan istri kamu dan kamu enak dengan pandangan kamu di luar sana, itu tuh akan terus kayak gitu, itu gak akan ada habisnya. Terus akhirnya seperti apa? Kamu tuh ketika kamu berusaha untuk berpaling dari istri kamu tuh bayangin dong, awal usaha kamu tuh ngedeketin istri kamu tuh kayak gimana? Sepakat sih. Penuh perjuangan kan. Sepakat pasti. Sih. Kenapa cuman karena gara-gara ada yang lebih di luar sana, kamu berusaha untuk mengenyampingkan dia dan kamu tuh nggak mikirin dia tuh udah ngurusin aku, maksudnya udah. Dan kalian nikah itu apa? Jangan cuma pengen menerima kelebihannya aja. Kan ada baik. Ini namanya laki-laki kan pemimpin ya. Kalau memang ada salah dari sini kasih tahu baik-baik. Ya. Tapi ketika laki-laki dikasih tahu baik-baik sama perempuan pun jangan balik marah. Benar nggak? Karena nih sering nih ada yang aku pernah baca di buku psikologi gitu. Kalau laki-laki ini kalau nggak salah ya, kalau laki-laki ketahuan salah dan dia marah, dia balik marah, maka dia memang melakukan hal itu. Betul. Benar nggak? Sepakat. Ingat lah, feeling perempuan itu kuat. Kontak batin ya. Kontak batin perempuan itu kuat banget. Jadi ditanya baik-baik tapi marah, oh ya udah jadian lah gitu. Iya sih. Ngeri. Tapi memang kalau bicara, jadi sebenarnya begini ya, kalau misalkan mungkin kebanyakan orang-orang yang divorce khususnya untuk single mother gitu ya, single mom, itu pasti menyalahkan, pasti ngejudgementnya semua laki itu sama. Enggak juga. Itu banyakan orang ya, banyakan orang pasti judgement. Banyak orang yang bilang bahwasanya laki itu semua bajingan, keparat, baba dan sebagainya. Artinya kan manisnya di awal gitu kan. Tapi pun akhirnya harus disadari bahwasanya trigger masalah yang akhirnya terjadi divorce itu kan bukan selalu laki-laki yang selingkuh. Bagaimana cara untuk menjadikan suatu kebahagiaan itu dalam rumah? Makanya kan ada istilah Baiti jannati kan seperti itu. Jadi rumahku adalah istanaku dan surgaku seperti itu. Jangan jadikan rumah itu sebagai neraka. Kalau misalkan bicara sebagai rumah itu tidak ada ayamnya, tidak ada kebahagiaan, ya otomatis mereka mencari di luar sana. Dan perlu diingat bahwasanya kebahagiaan itu bukan dicari loh, tapi diciptakan. Sebagaimana laki-laki atau perempuan mau mencari kebahagiaan di luar sana, nggak akan dapat. Mau misalkan ini dan sebagainya, tetap yang namanya kebahagiaan itu akhirnya dirasakan oleh hati sebenarnya. Barometer sukses itu bukan orang punya segala hal, tapi dia bahagia. Itu baru sukses. Mau let's say gaji puluhan juta, semuanya punya, tapi kita nggak bahagia, banyak kok orang-orang yang akhirnya meninggalkan karirnya karena dia tidak bahagia. Banyak orang yang meninggalkan profesinya, akhirnya dia biasa-biasa saja gitu karena dia tidak dapat kebahagiaan kan seperti itu. Dan intinya jangan pernah menuntut kebahagiaan dari orang lain, tapi kita lah yang menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Betul. Ini adalah impact dari sekolah Tafid. Masya Allah. Tafid Al-Quran. Sekolah Tafid Alam. Sekolah Tafid Alam yang mana di sana tuh ada pendidikan parenting gitu ya, yang 1 bulan sekali. Alhamdulillah beliau ini paham ternyata dari pengalamannya gitu loh kan, dari itu yang bisa di-share ya kepada ibu-ibu di sana, terus terutama cara mendidik anak, berkomunikasi dengan anak, gitu. cara memahami anak ketika marah itu seperti apa gitu. Oke. Dan kita ajak ngomong baik-baik. Betul. Jadi intinya adalah belajar juga untuk aku. Oke. Jadi intinya adalah bukan hanya seorang cewek galau nangis dipeluk itu jadi tenang. Anak juga. Betul ya. Ternyata memang pelukan itu tuh memberikan energi ya. Iya. Memberikan energi supaya, karena kalau cewek dipeluk itu kan, kalau suami istri ya dipeluk itu kan satu tenang, merasa
terproteksi, Iya. merasa di gimana lah gitu ya. Itu akhirnya jadi naik lagi kan energi kan seperti itu. Kayak Wah gitu. gila, keren. Kayak gitu. Jadi belajar untuk tidak lagi membentang anak. Karena kan gini, kalau di ilmu parenting itu dan di ilmu kedokteran kalau nggak salah ya, jadi sekali anak kita bentak, Trauma ya? Saraf yang ada di otaknya dia udah pecah gitu. Oke. Dan itu nggak, memorinya tuh akan tetap nempel di kepala dia. Dan itu yang sangat aku jaga. Kenapa? Anak-anak itu udah waktu pasca divorce tuh mereka nanya, Ayah kemana? ya kok nggak serumah. Dan yang paling gede tuh dia selalu, dan salahnya aku kan, aku nggak tahu ya, aku kan begitu tidak begitu ini sama ilmu parenting dulu sebelum di sini. Sering nangis ini anak tuh bertanya, loh kenapa nangis? Nah sampai di kepala mereka tuh setiap kali misalkan ibunya habis beres sholat nangis tuh dia selalu nempelnya tuh gini, Mimi nangis, emang Pipi ngomong apa? Jadi di memorinya tuh, oh mama aku nangis karena papa aku gitu, kayak gitu. Tapi setelah dijelasin baik-baik, enggak kok, bukan nangis sama Pipi, bukan. Dan itu jadi beban ya buat Ya, kitanya ya. bener banget. Jadi sekarang tuh usaha aku tuh adalah di sisi lain berusaha menjadi ibu, tapi di sisi lain ketika momen-momen tertentu berusaha untuk menjadi sosok ayah. Dan itu tuh nggak gampang. Ya sepakat sih. Yang masih barengan aja tuh masih kayak masih inilah, apalagi nih yang sendirilah gitu. Iya. Tapi kan begini loh. Kita sepakati dan kita yakini bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan. Ya. Ya kan? Artinya betul bahwasanya yang namanya perceraian atau divorce itu Allah tidak suka. Ya. Ya, tapi apa yang dibenci? Dibenci. Iya, Gimana ya, gitu? Intinya mah Allah tidak bendu lah, bahasa ya. Sundanya mah bendu terhadap perceraian, karena memang impactnya itu banyak banget ya ke anak. Psikologis kita, ya kan? Let's say yang tadinya istri kita kerja terus akhirnya disuruh kerja, terus akhirnya usia tanggung, kita mau kerja nggak bisa, anak masih kecil, let's say gitu ya. Itu kan menjadi, wes ini gila gimana ya? Kadang orang, nah ini juga akhirnya banyakkan orang yang ketika harus bercerai, anak kebutuhan jatuhnya akhirnya kan. Dia sudah tidak bisa kerja karena mungkin umur dan sebagainya, pede, akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Itu banyak banget. Amit gitu tuh. Ya, akhirnya ya Dan karena jujur saya sempat kepikiran ke situ. Ketika benar-benar ada di titik rendah. di titik terendah akhirnya nggak tahu harus berpikir seperti udah apa gitu. Udah gelap segala macam udah. Dan pada saat itu emang nggak ada pemasukan. Dengan kondisi pada waktu itu ya. Memang ada yang, maksudnya di dalam keluarga ada yang ngasih, cuman ketika mereka ada kekesalan tuh dibahas. Oke. Nah itu yang bikin hati tuh kayak, aku tuh nggak minta untuk dikasih gitu, aku juga nggak mau minta gitu, tapi kalau misalnya emang kalian ridho ngasih, kenapa harus dibahas gitu, kayak Itu gitu. tuh padahal ya gini lah mungkin ya, kita juga kadang niat baik itu tidak selalu keterimanya baik. Iya. Dan niat jelek pun tidak selalu keterimanya jelek kan gitu. Nah gitu, jadi emang impactnya tuh banyak banget lah kalau divorce mah. Kalau aku pribadi mah jadi lebih ke kayak susah untuk buka hati lagi, bukan susah ya, apa ya, masih inilah apa namanya, tapi tidak menganggap semua laki-laki sama, cuman lebih ke kayak lebih berhati-hati lagi, lebih selektif gitu ya. lagi, jadi sekarang mah lebih benar-benar ke doanya tuh udah beda lah gitu. Udah beda. Kalau dulu mah kan, ya Allah aku tuh pengen nih dapet suami yang bla 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 bla. Kalau sekarang mah lebih ke benar-benar pasrahnya tuh benar-benar pasrah. Yang itulah, setelah di situ banyak pembelajaran lah ke akunya gitu ya, maksudnya ya emang gitu, aku sekarang ngerasain kayak udahlah apa-apa mah serahin aja sama Allah gitu, maksudnya hati ini kan milik Allah, terserah Allah mau dikasih ke siapa, tapi yang penting mah memang jangan sampai lagi ke orang yang salah gitu, kayak gitu kan. Apalagi kan aku tengah sendiri gitu, menghadapi status single atau janda atau apa teh emang bener-bener kuat, harus kuat mental lah, beban banget gitu. Tapi semakin kesini semakin yang kayak serah orang mau berstigma negatif apa sama aku, toh yang tahu aku mah aku dan orang-orang terdekat aku. Nah aku mah cuma minta sama Allah kuatin aku, bimbing aku untuk bisa ngeliatin ke mereka yang menganggap aku. Tapi begini, mata. Saya juga sih sependapat ya bahwasanya titel single mom atau kasarnya janda gitu ya, kenapa sih akhirnya menjadi sorotan negatif gitu kan? Terus yang kedua, toh janda ini nggak ada yang mau, bukan, maksudnya bukan pilihan kita gitu. Nah betul, nggak ada yang mau. Tapi kan akhirnya begini loh, akhirnya Allah itu jadi gini, kamu tuh tidak akan pernah berubah seperti yang sekarang ini ketika tidak melalui prototipe. Sepakat ya? Sepakat.
Satu itu, yang kedua mungkin dulu kamu hopeless, entah harus berpikir seperti apa, tapi sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Iya. Betul kan? Betul. Artinya kalau misalkan dulu ada di titik terendah, artinya kan sekarang obrolan-obrolan yang suara sumbang, radio sumbang dan sebagainya itu tuh receh dong. Akhirnya nggak yang harus didengerin gitu. Iya. Karena Kayak kan apa sih gitu. ya, karena kamu dulu pernah ada di titik terendah banget, iya kan? Terus sekarang udah bangkit lagi, masa iya mau dengan obrolan orang kita mau Gitu terus. iya kan, seperti itu. Jadi makanya saya sih selalu meyakini bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak ada suatu hal yang kebetulan. Iya. Karena Allah sudah menakdirkan, entah bagaimanapun caranya, entah tadi jalannya harus begini dulu gitu loh kan. Karena memang orang selalu bilang kebetulan, oh tidak ada yang kebetulan. Hidup di dunia ini nggak ada yang kebetulan karena Allah sudah menggaris, karena perjalanan kita ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu Iya. loh. Ya artinya Perihal jodoh juga. Tertulis di iyalah, Lauhul Mahfuz. betul lah. Jadi artinya sudahlah, hentikan teman-teman, kapan nanya kapan nikah, kapan bla bla dan sebagainya. Doain aja. Iya betul, karena begini. Sebenarnya kan pertanyaan kapan nikah itu mereka tuh bertanya yang biasa aja, tapi ke kita tuh kayak yang wajib ngejawab gitu. Pernah gak sih ngerasain gitu? Sekarang juga ngerasa lagi sih. Iya kan, karena Tanya gini. lagi malah sekarang. Iya, Kapan? kapan nikah? Kalau aku sudah punya jawabannya. Artinya begini, ada jawaban di mana jawaban ini akan terus dikejar. Kapan nikah? Calonnya ada gitu kan, tuh akan terus bekerja. Tapi kalau misalkan akhirnya nih teman-teman juga pelajaran bahwasanya kalau misalkan ditanya kapan nikah, doakan saja. Kapan nikah, doakan saja. Allah akan ngasih yang terbaik. Kapan? Terserah Allah lah. Iya. Kita jangan mendahului. Ini emang nikah teh bener-bener harus udah segala hal teh udah bener-bener Harus dipikirkan ya. Jadi juga Banyak belajar dari orang sekitar aja. betul. Tapi pun jangan juga takut dengan pernikahan. Jangan takut, sebenarnya. iya, Jangan jangan takut entong teuing beuki kan pernikahan gitu ya. Nah, jangan takut tapi jangan nyatong resep-resep teuing oge gitu. Kecuali dengan alasan-alasan yang memang Ya, dipahami lah. hal-hal tertentu ya. Kayak gitu kalau mau ngomong masa pernikahan. Tapi Jujur sih ya, untuk saat ini saya tuh udah nggak tembus ketika orang bicara tentang kapan nikah, sama siapa, sama orang mana. Artinya udah ada skip aja. Artinya emang kalau misalkan nanyain nikah bakal nge-endorse, ngasih gitu. ngasih ini Iya gitu. ya. Misalkan kalau misalkan Bakal lu mau ngasih mengcover tempat. semua, is oke nggak jadi masalah. Iya, gitu. Tapi Oke. kadang suka juga di gini apa? Emang kemana kamu emang sendiri terus nggak capek? Jadi jangan terlalu berpikir nggak belum punya pasangan, berarti nggak bisa kemana sama bisa. Betul, betul, sepakat. Oke, mungkin ini kita udah kelamaan karena kita tadi ngebahas sekolah Tafid Alam. Betul ya, sekolah Tafid Alam ya? Iya, sekolah Tafid Alam. Tapi alhamdulillah saya juga banyak pelajaran dari beliau. Artinya adalah ketika akhirnya bicara menikah sih sebenarnya. Saya juga banyak pelajaran akhirnya yang didapat karena memang pernikahan itu tidak gampang, pun tidak mudah, pun tidak gampang, sulit, tidak mudah, sebenarnya. tidak sulit gitu ya. Artinya tergantung dari kitanya ya, kan seperti itu. Dan memang betul pernikahan itu bukan bicara tentang siap atau tidak siap, bukan bicara punya atau tidak punya, tapi Iya. lebih ke hati kita ini. Kalau misalkan desak ya monggo. Kalau misalkan sudah yakin, mungkin bukan bicara siap atau tidak siap, tapi ketika yakin ya monggo. Nah, bicara tentang pasangan itu adalah pasangan yang memang sanggup menerima kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau kelebihan mungkin pasti ya, Iya. kekurangannya itu. Jangan pernah menuntut nyari pasangan yang sempurna. Ya, tapi Kalau setidaknya pengen mendekati sempurna boleh dong. Iya, tapi gini juga sih, jadi lebih ke kan ada ini ya kata-kata kalimat jodoh itu cerminan diri. Kalau misalkan pengen dapet jodoh yang baik, kita juga harus baik dulu. Sepakat sih. Baik dulu. Sepakat Gitu. sih. Makanya kalau misalkan pengen dapet jodoh yang ganteng, soleh, rajin nabung ya, tapi ayo kitanya bobrok mah ya gimana? Tengah akan ini maksudnya ya. Perbaikilah diri dulu sendiri. Sepakat, Baru sepakat. nanti Allah akan datengin orang yang tepat buat kita. Intinya mah kejar dulu Allah deh, baru nanti Allah Ya, bakal. betul. Bener kan? Sepakat sih. Oke, teman-teman, mungkin sahabat Sarma, ini banyak pelajaran. Nanti kalau misalkan teman-teman ada saudara atau ada saudara, teman, kerabat yang mungkin di daerah sekitaran Lembang. sini, itu boleh nanti disekolahkan di sekolah Tafid Al-Quran. Sekolah Tafid Alam. Sekolah Tafid Alam, dan ada rumah Qurannya juga. Ya, rumah Tafid. Rumah Tafid itu nanti saya akan kasih deskripsinya. Kalau misalkan mau mendaftarkan kemana nih kira-kira? Nanti ada IG-nya. Ada Nanti di kalian IG-nya. follow IG-nya. IG-nya ada Rumah Tafid Al Hakim. Ada juga Sekolah Tafid Alam Al Hakim dan Rumah Tafid Al Hakim. Oke, nanti kita setelkan di deskripsi ini. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, dimana mudah-mudahan pandemi ini cepat Amin. keluar ya dari Indonesia dan kita juga normal kembali. Intinya sekarang ini jaga kesehatan, jaga hati juga, dan doakan juga buat beliau supaya
tetap semangat menjadi seorang guru di sekolah Tahfidz Alam ini, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji, terima kasih. Insya Allah. Sama-sama. Terima kasih. Sehat terus.